Baik, kita lanjutkan kembali Talk to Anies malam hari ini. Pak Joni, kita Ya, lanjutkan kembali dialog kita. Pak Joni, ya, saya coba untuk mengembalikan kembali apa yang disampaikan oleh Pak Ferry di awal segmen tadi, bahwa sekarang dalam masa yang tenang, dalam masa yang damai, di mana kita harus memberi contoh kepada masyarakat, begitu ya. Bila memang ada komunikasi yang salah dari Pak Victor, kenapa tidak meminta maaf begitu? nah ini dia Zaki. Ya, Jadi konteksnya itu jangan juga meleset. Kita harus kembali pada konteks. Konteks yang disampaikan oleh Pak Victor itu adalah terbitnya Perpu nomor 2 ya, dalam kaitannya dengan memastikan menjaga Pancasila. iya, Jadi kalau menyetujui Perpu nomor 2 menjadi undang-undang, itu mendukung Pancasila. baik. Kalau menolak Perpu, itu akan langsung berhadapan dan tantangannya Pancasila. Itu dikomunikasikan kepada rakyat. Iya, Nanti kalau kamu masuk ke pemilihan, kamu memilih yang mana? Memilih yang menentang Pancasila atau memilih yang mendukung Pancasila? baik. Pak Joni, Supaya maaf memilih saya harus yang potong Pak mendukung Joni. Pancasila, Bila dikomunikasikan kepada masyarakat, kenapa tidak mengatakan bahwa jangan ikut dalam organisasi masyarakat yang intoleran atau yang ekstremis? itu Tapi yang kenapa harus disampaikan. ada nama 4 partai tersebut Betul. yang disebutkan? Itu yang disampaikan. Yang disampaikannya begini, ya, tolong disampaikan kepada pimpinan partai-partai itu, ya, agar menjaga Pancasila dengan menyetujui Perpu. Itu kalau tidak, maka ya rakyat menilai yang mana yang itu yang disampaikan Iya, baik. kepada rakyatnya di dapil agar apa ideologi lain jangan masuk di dapilnya. Ini kan untuk menjaga negara. Tantangan terhadap ideologi itu berbahaya terhadap keutuhan NKRI. Ini masalah yang sangat serius, masalah yang paling fundamental bernegara. Ini bukan soal relasi antar partai politik, ini soal keberadaan negara. Iya, Itu dikomunikasikan kepada rakyatnya dengan bahasa rakyat secara terang kepada rakyat. baik. Satu lagi Pak Joni, bahwa bila ini masuk dalam proses hukum, nantinya transkrip pidato Pak Victor itu akan ditunjukkan dan disebutkan bahwa pertama Gerindra, kedua Demokrat, PAN, dan PKS disebutkan satu persatu. Bagaimana cara untuk membuktikan pernyataan dari Pak Victor ini bahwa Gerindra dan 4 partai tersebut ikut untuk mendukung kaum intoleran begitu? Tidak, itu udah dipenggal. Ini kalimatnya kan sudah menginterpretasi ini. Saking menginterpretasi. Membaca secara utuh itu tidak begitu. Justru Baik, Victor baik. harus dibela karena dia seorang Pancasilais yang menjaga Pancasila. Konteksnya itu. Jangan dipenggal sepotong-sepotong seolah-olah hanya untuk menyerang partai-partai tertentu. Ini kan mendegradasi isu negara, isu keberadaan negara. Dan Baik. isu kepentingan pragmatis. Baik, Pak Ferry, Kepentingan kelompok jangka pendek. disampaikan oleh Pak Joni seperti itu. Hukum adalah Bahwa ini hukum sepenggal-penggal, Pak. negara hukum. Iya Pak Joni. Baik, kita tangkap maksud Anda. Iya. Bahwa itu hanya sepenggal, tapi maksud sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kalau dikatakan disebutkan Partai Gerindra, Demokrat, PAN, PKS. Kalau dalam kasus Basuki Cahayapurnama itu meskipun sepenggal, semua orang tahu kalimat meaning konteks dan pesannya itu jelas semua orang tahu, dan kemudian ketika disidangkan ya memang itulah gitu. Dan ini sebenarnya hampir sama gitu, karena apalagi Beda materi ini nggak bisa disamai. ada ini juga Pak Plate, saya mohon maaf gitu kalau lihat ada penggalan kalimat berikutnya malah lebih parah lagi sebenarnya. Karena ada semacam kata-kata bahwa kalau kemudian khilafah terus ada tendensi kepada agama Islam, karena kelihatan di situ pemahaman bahwa kalau khilafah akan suruh sholat semua segala macam. Itu interpretasi materi, tidak begitu di Ya, menurut saya ini ada upaya penggiringan ke sana yang dilakukan secara sengaja. Dan Pak Plate, jangan lupa bahwa sahabat saya Bung Victor adalah anggota DPR RI, seorang pejabat yang harusnya tidak patut untuk menyampaikan hal yang seperti itu. Partai Gerindra juga sebenarnya ingin bahwa ini juga dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan juga, dan karena memang tidak bisa dilepaskan oleh
Bung Victor sendiri gitu. Ya. Jadi dengan segala berat hati, ya memang apa yang terjadi ini sungguh sangat kita sesali, tetapi penting untuk menjadi pelajaran kita semua bahwa ya memang menjadi seorang pejabat dan apalagi kemudian mengatakan soal-soal yang peka dan punya kecenderungan untuk melukai hati baik kalangan agama tertentu maupun partai politik tertentu dalam konteks ini ya seperti itu Pak Plate. Itu penggiringan, itu Mas Ferry menggiring orang, semantiknya tidak begitu, ya sikap itu tidak itu, Nah, ini menggiring. Harusnya Menggiring seolah-olah menyamakan seperti itu. Tidak, ini konteksnya ya, secara sangat penting. Itu dan isunya. Oleh karena itu Pak Plate, kita sampaikan ini ke ranah hukum sekali lagi Pak Plate. Jadi memang meskipun kita juga sebenarnya ada yang kesel, marah, tetapi jalur yang kita tempuh adalah dalam rangka untuk tetap menjaga suasana tetap kondusif. Ya. Partai Gerindra juga dengan segala hormat bahwa ya terpaksa melakukan ini karena harus menjaga marwah dan kehormatan partai, karena kita juga tidak terima kalau kemudian kita dianggap seperti yang disampaikan oleh Bung Victor. Kami punya manifesto politik sendiri, kami punya ideologi partai sendiri, kita punya, saya rasa kita sama-sama punya keinginan untuk menjaga NKRI, Pancasila dan lain sebagainya. Kita menjunjung tinggi soal itu. Jadi ya Mas saya Ferry, tapi catatannya saja Mas Ferry. Ya saya tangkap maksudnya, tapi catatan Victor itu Pancasilais, membela Pancasilais. Mengkriminalisasi Pancasilais itu ofensif terhadap Pancasilais. Baik. kalau konteksnya Ya. saya makin tidak mengerti lagi kenapa Bung Victor memaksakan menyampaikan soal toleransi, soal Pancasila, kemudian dikaitkan dengan partai-partai Gerindra, Demokrat, PAN, dan kemudian PKS. Apakah kami dianggap intoleran? Apakah kami dianggap mendukung sesuatu yang dianggap oleh Bung Victor itu nanti akan melahirkan gitu. Jadi ya, konteks itu adalah konteks ideologi negara dan bisa kepada semua partai. ya Mari kita jaga bersama-sama ideologi negara. Jangan religius dan tendensius menggiring opini. ya dan Nah, opininya adalah untuk kepentingan lain, hal yang sangat besar. Baik. Riset konstitusi dan Kalau- ideologi negara. kalau Itu prinsipnya. silakan Dan- Pak Plate dan- bicara itu, tapi buat Partai Gerindra dan partai-partai PAN tadi ya kami dengan segala hormat kami menempuh jalur hukum karena bagi kami Ya. dasar dan buktinya adalah cukup jelas dan kemudian silakan nanti Ya, kalau proses hukum jalur nanti hukum, yang seperti ini itu. negara hukum, kita hormati hukum. Baik, Pak Jon. Dan kita juga punya pasti Pak Victor punya argumen sendiri. Dan dengan segala hormat ya, serangan terhadap pembela Pancasila itu serangan langsung terhadap Pancasila itu sendiri. Baik. Rakyat perlu tahu itu. Pak Joni dan juga Pak Ferry, saya ke Mas Gun lagi melihat ini. Bila seorang tokoh politikus yang memikirkan masyarakat, memikirkan rakyat gitu yang sedang berkumpul dan diberikan satu masukan lah begitu ilmu. Hati-hati dengan kaum intoleran, hati-hati dengan mereka yang anti Pancasila. Ini hal yang wajar karena tidak sesuai dengan ideologi kita. Tapi kalau sudah menyasar atau 1 atau 4 nama partai begitu. Mereka yang mencerna di daerah itu juga akan berbeda dengan yang di ibu kota begitu ya Mas. Ini masalah komunikasi yang juga harus diluruskan kembali begitu. Ya memang tadi seperti saya bahas di awal ada beberapa penggal diksi yang punya resiko untuk misinterpretasi dan misunderstanding, salah menginterpretasi dan salah memahami. Dan itu tadi Pak Plate udah bilang ada di penggal-penggal, makanya kemudian penting untuk 2 hal menurut saya. Pertama adalah tabayun soal statement itu. Maksud saya ini kan proses yang kemudian terekspos di ruang publik, masuk di kanal media sosial dan itu sudah sangat viral dan dibahas di beragam media. Ada satu keajegan kalau dipenggal utuhnya seperti apa, sehingga kemudian ada satu narasi yang mungkin bisa diperjelas oleh Pak Victor atau kawan-kawan. Kemudian yang kedua, tentu hal yang paling lumrah ketika ada misalnya tendensi
taruhlah dianggap oleh Mas Ferry dan kawan-kawan misalnya masuk di ranah yang offside atau melanggar hukum, ya bisa saja ditempuh jalur hukum. Ini sebagai mekanisme yang memang disediakan di negara hukum. Jadi bagi saya dua hal itu. Pertama, dialektika relasional, memang selalu ada ketegangan, dan ketegangan itu pasti dimulai dari stimulan. Rangsangannya adalah menurut saya statement di muka publik. Karena kalau statement seorang pejabat publik, taruhlah misalnya seperti eksekutif di pemerintahan ataupun anggota DPR, itu tentu setiap gerak dan tindakannya itu akan dimonitor oleh publik. Termasuk pada saat misalnya dia memberikan public statement, itu akan cepat meskipun nun jauh di sana, misalnya di NTT atau di Aceh atau dimanapun. Ya, ini suatu hal yang sangat mudah diakses sekarang karena digital. Sudah terkoneksi. Digitalisasi informasi itulah yang kemudian memudahkan orang mengakses informasi per detik itu juga atau real time. Dan ada resiko ketika misalnya informasi itu masuk di ranah media digital, itu sangat mungkin ada bagian itu tidak lagi utuh atau parsial. Nah, disitulah menurut saya memang dibutuhkan yang disebut dengan kedewasaan dalam public statement. Dan kedewasaan dalam public statement itu bukan hanya soal berwacananya, tetapi juga memahami efek hukum dan efek domino dari secara sosial dan kebudayaan dan agama gitu. Setiap statement politik itu ada tanggung jawab moral dan juga sosial begitu ya maksudnya. Betul. Dan selain permintaan maaf, Pak Ferry dari Gerindra apalagi yang di dan proses hukum juga begitu kan? Atau juga ini bisa kemungkinan akan dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan karena memang disampaikan oleh seorang anggota Dewan. Jadi ya itulah mungkin yang akan ditempuh gitu. Saya dengar juga partai-partai yang lain, Demokrat dan PKS akan melakukan hal yang sama juga. Hari ini untuk laporan ke pihak kepolisian itu dari Gerindra dan juga PAN begitu ya. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda berikut. Satu segmen terakhir di Talk to Ainis, tetap bersama kami.